Saya besarkan. Jadi di sini nanti tujuan instruksionalnya adalah Anda bisa memahami konsep koneksi database dengan bb.net. Jadi Anda pertama harus koneksikan dulu ya antara pemrograman Anda dengan basis data Anda. Ya, Anda koneksi dulu. Kalau koneksi berhasil, baru Anda bisa melakukan manipulasi database-nya. Kemudian penerapan koneksi bb.net dengan MySQL, kemudian penerapan operasi SQL ya, query menggunakan bb.net dan MySQL ya. Kemudian pembuatan aplikasi database sederhana menggunakan bb.net dan MySQL ya. Oke, ini MySQL itu database-nya yang open source ya, open source. Tapi sekarang kalau nggak ada MySQL ya MariaDB sama saja ya. Oke. Nah, konsep koneksinya itu nanti Anda komunikasinya punya dua tujuan utama. Pertama, mengambil data yang disimpan dan ditampilkan secara user friendly ya. Kemudian untuk update database dengan memasukkan modifikasi dan menghapus data secara mudah. Jadi Anda bisa melakukan manipulasi. Ya, jadi meretrieve, ini retrieve data ya. Jadi isi dari sebuah tabel itu Anda tampilkan retrieve. Kemudian Anda bisa manipulasi dengan melakukan pemasukan data insert, update, dan delete. Nah, itu ya. Nah, sekarang sebelum ke sana, Anda harus paham ini. Untuk mengambil, mengakses, dan memperbarui database diperlukan perantara. Perantara yang Pak Mas jelaskan tadi ya. Atau library atau API ya. Yang menghubungkan database dengan bb.net. Perantara untuk yang Anda pakai di pemrograman visual ini menggunakan bb.net adalah ado.net, ActiveX Data Objects.net ya. Nah, Ado ini merupakan model bagian dari .NET Framework. Nah, modelnya seperti ini nih bentuknya. Jadi ada dua bagian utama sebenarnya dari Ado.net. Yang pertama itu data provider, yang kedua dataset. Data provider ini langsung terhubung secara fisik ke data store ya, ke data store. Data store itu berarti penyimpanan basis data Anda secara fisik ya, di hard disk Anda itu ya. Ini bisa langsung terkoneksi. Kemudian kalau dataset tempatnya di mana? Tempatnya dia ada di dalam memori komputer atau laptop Anda. Nah, dengan cara dia memanfaatkan dari data provider ini untuk mengambil data atau tabel ya, database atau tabel dan tabel-tabelnya dari data store ini kemudian disimpan ke memori Anda. Ya, disimpan ke memori Anda. Memori komputer Anda, bukan memori otak Anda ya. Komputer Anda, sehingga nantinya program Anda itu nanti terkoneksi atau terhubung, memanipulasi database-nya ke memori dulu. Sehingga prosesnya bisa lebih cepat. Baru kemudian dari memori ini melakukan proses rekonsiliasi ya, untuk mensinkronisasi data ke sini ya, ke data store ini. Nah, jadi diproses ini dulu, kemudian bisa Anda sinkronisasikan ke sini, sehingga nanti perubahan di sini akan mempengaruhi data store sini ya. Kemudian kalau komponen data reader, dia hanya membaca saja, makanya satu arah nih ya, membaca data dari data store. Nah, data provider ini dia punya komponen-komponennya. Pertama connection itu untuk koneksi ya, melakukan koneksi. Kemudian comment itu untuk memerintahkan ya, untuk memerintahkan melakukan manipulasi database, salah satunya terhubung ke reader. Kemudian data adapternya ya, dia punya komponen data adapter yang nanti mempunyai atau menyediakan ya fitur-fitur fasilitas untuk mengeksekusi perintah-perintah dari query, misalkan select, insert, delete, dan update gitu ya, menggunakan perintah comment tentunya. Nah, kalau dataset itu adalah seperti replikasi dari tabel Anda tapi secara virtual di dalam memori komputer atau laptop Anda. Bagaimana? Bisa dipahami? Kalau data reader itu dia digunakan untuk select saja ya, untuk meretrieve data saja, mengambil data pakainya ini aja. Tapi kalau untuk melakukan updating data ya, manipulasi data, maka Anda perlu pakai data editor dengan comment ini ya. Oke, terus ini penjelasannya singkatnya seperti tadi ya. Nah, sekarang dataset ini ya, dataset seperti ini, seperti tabel secara umum, tapi nanti letaknya di memori komputer Anda. Memori sama hard disk itu kecepatan aksesnya lebih cepat mana? Ada yang tahu nggak?
memori komputer dengan mengakses ke hard disk. Cepat mana? Memori. Ya, memori ya. Jadi Anda masih ingat mata kuliah organisasi komputer ya? Atau arsitektur komputer? Dapat kan? Ya, bentuknya kan piramida ya. Piramida yang paling cepat itu ya register ya, memori di apa namanya di dekat CPU itu ya. Nah, itu apa namanya memori yang ada di dekat CPU itu ya dia paling cepat. Flash memory ya paling cepat di situ. Baru kemudian memori apa namanya RAM gitu ya. Kemudian memori yang eksternal yang lain itu semakin lambat ya. Paling lambat kalau sekarang berarti mungkin CD-ROM ya. CD-ROM masih dipakai nggak? Udah jarang ya. Sekarang pakainya flash disk paling ya. Oke. Bahkan sekarang sudah nggak pakai CD-ROM ya, nggak pakai CD penyimpanannya. Sekarang sudah langsung download dari internet biasanya begitu ya. Nah, menyediakannya dari internet. Oke. Lanjut, ini sama dengan tabel pada umumnya ya. Terus kemudian, nah ini yang belum tersampaikan, ini contoh soal. Oke, sekarang Anda harus saya kasih gambaran konsepnya seperti ini ya. Kayak apa ini medianya? Ini nggak ada whiteboardnya, nggak ada ya? Ada nggak Mas? Chat share screen nggak ada ya. Kalau di Google Chrome ada whiteboard. Ini nggak ada whiteboard ini Mas. Ada Pak sepertinya. Coba di tekan share screen-nya. Nggak ada ya. Jadi saya pakai pen saja ya. Share screen, chat, video. Oh ya, oke nggak apa-apa. Ada Pak di menu share screen-nya. Ditekan dulu share screen. Terus Nanti di basic itu ada basic whiteboard. advance. Portion of screen bukan ya, basic. Oh ini whiteboard ya ini ya. Oke. Ya. Ya ini ya, kelihatan ya. Nah, coba amati gambar-gambar bisa nggak ini? Jadi anggap saja ini aplikasi Anda. Waduh, kayak kotak gitu Mas. Oh itu ya. Dibusak. Oke, ini misalkan saya buat kotak. Draw kotak. Nah ini ya. Oke, ini misalkan ini aplikasi Anda nih ya. Kasih tag. Ini program. Ini aplikasi Anda ini ya. Oke. Nah, ini aplikasi Anda dalam bentuk .NET misalkan. Oke, dalam bentuk .NET ya. Nah, Anda mau akses database misalkan ya. Database-nya ini misalkan ya. Oke, ini database-nya. Oke. Ya, Anda perhatikan ya, Pak Mati gambar nih, gambarnya bagus apa enggak ini nanti dinilai ya. Oke, lah dari pemrograman Anda ke sini dia memerlukan penghubung ya. Nah, penghubungnya itu namanya API ya, API. Ya, ini namanya API. Nah, API-nya itu ini ini oke. API ya atau library. So, berarti Anda kalau masih lagi driver ya, Anda okay. Nah, ini driver. Nah, ini aja. Nah, ini betul ini ya, driver ini. Nah,
Untuk ke sini Anda perlukan ini driver. Ini drivernya MySQL ya. Ini kan database-nya MySQL. Ini database-nya MySQL ya. Maka ini drivernya adalah juga MySQL. Anda install dulu. Oke. Ya. Ini baru Anda bisa nanti melakukan apa namanya? Koneksi ya. Nah, oke, baru bisa begini ya. Nah, Anda harus install ini. Nah, untuk menginstal database MySQL, Anda bisa pakai. Anda masih punya nggak? SAM-nya masih ada nggak? Masih ada nggak SAM-nya? Masih. Masih. Mbak Elsa masih ada nggak? Udah kehapus, Pak. Mau ke install ya. Anda nggak mau Iya, Pak. lama-lama ya. Apa nanti di install lagi ya. SAM. Di situ kan sudah ada PHP, Apache. PHP itu apa? Untuk pemrograman apa? Web dinamis ya. Nah, masih ingat toh? Kalau Apache apa? Apache? Apache apa? Web server, Pak. Web server, betul. Web server ya. Terus MySQL. Ini bisa jadi satu nih ya. 3-in-1 ini. MySQL database-nya. Ya. Anda install ini ya. Anda download ini, install ini. Terus kemudian untuk bisa Anda gunakan ini, pemrograman .NET ini ke database MySQL, Anda download ini ya. Download. Ini, SAM, kemudian download MySQL driver. Ya. MySQL driver. Anda download. Terus diinstal ya. Download dan install. Ya. Baru Anda bisa menggunakan pemrograman .NET ini untuk mengakses basis data ini. Untuk membuat database dan tabelnya Anda nanti pakai PHPMyAdmin ya. Di sini biasanya sudah ada. Di SAM itu sudah ada PHPMyAdmin. Ini untuk UI-nya, UI database-nya. Atau DBMS-nya ya. Oke. PHPMyAdmin ini untuk buat. Dulu sudah pernah tak demokan ya? Sudah pernah saya demokan belum? Ya udah, Pak. Sudah ya? Oke, diingat-ingat lagi. Cara membuatnya, membuat tabel, ngisi data, dan seterusnya. Nanti pemrogramannya lah ini nanti Pak Mas diterangkan ini ya. Oke, jadi nanti persiapannya seperti ini dulu. Ada install dulu SAM yang isinya nanti ada PHP, Apache, MySQL. Atau kalau langsung MySQL juga nggak apa-apa sih. Tapi ya Anda nanti kesulitan di dalam administrasinya. Kalau Anda mau download MySQL ya nanti download MySQL browsernya itu namanya apa ya, agak lupa. MySQL browsernya untuk administrasi database-nya ada, nanti download juga itu ya. Kemudian jangan lupa MySQL drivernya ya. Oke, ini Anda harus siapkan supaya Anda bisa lakukan ini, bisa melakukan pemrograman menggunakan VB.NET dan database MySQL. Bisa dipahami? Bisa. Saya, oke. Alhamdulillah. Sekarang lanjut ke sini. Nah, kalau sudah terinstall, ini pakai PHPMyAdmin ya. PHPMyAdmin. Ini contohnya rental game. Wah, ini rental game. Padahal sekarang game sudah nggak rental lagi ya, game online ya. Ya wis, nggak apa-apa lah. Ini contoh ini ya. Ini sebuah rental, Anda punya anggota-anggota gitulah ya. Nah, Anda membuat langkah pertama yang dilakukan adalah membuat database MySQL dengan tabel seperti ini. Ya, misalkan rental ya. Database-nya namanya
The rental game misalkan gitu ya. Terus kemudian tabelnya ada 1, 2, 3, 4. Ada di anggota, di game, di peminjaman, dan di pengembalian. Kemudian struktur tabelnya ini yang tabel di anggota seperti ini ya. Nomor anggota ya integer lebarnya 5 ya. Nama Pak, gimana? share screen-nya Oh, masih wait. harus ditutup dulu ya. Iya. Bentar, aduh, sebentar, ini tak tutup sih. Tapping sih ya. Oh, harus share screen lagi ya. Ya, ini ya, ini. Yang kelihatan ya. Ini Anda buat database ini nanti rental game, tabelnya nanti 1, 2, 3, 4. Terus setiap tabel nanti strukturnya seperti ini, di anggota, nanti ada nomor, nama, dan ini primary key-nya yang ini ya, nomor anggota ya. Kemudian kalau di game nanti ada nomor game, judul game, tarif, stok. Nah, ini nomor gamenya sebagai primary. Terus kemudian peminjaman seperti ini, pengembaliannya kok nggak ada. Peminjaman seperti ini ya, nama, nomor, nama game, nama anggota. Ini untuk transaksinya. Pengembaliannya harusnya juga sama ini. Jadi pengembaliannya sama harusnya ya, sama dengan peminjaman. Kok nggak dibuat ya? Peminjamannya harusnya ada tanggal-tanggalnya. Ya sebentar, nanti kita cek di sini. Oke, terus nanti ikuti aja langkah-langkahnya seperti ini. Ya, ini ada perintahnya ini. Library MySQL datanya di anu dulu, dipilih dulu ya. Nah, references yang MySQL data ini ya. Oke, saya letak penyimpanan dari library-nya ini mysql.data.dll ini ya. Itu dipilih, di-add-kan. Nah, Anda install dulu yang tadi ya, yang di awal tadi Pak Ahmad disebutkan. Nah, ini formnya seperti ini ya, form utamanya seperti ini. Kemudian ini properti-propertinya ya, propertinya. Terus nah ini sekarang Pak Ahmad diterangkan koneksinya di sini. Oh, ini buat modul ya, modul untuk koneksi ya, add modul untuk koneksi, di nama koneksi DB. Masukkan perintah sebagai berikut. Nah, ini ya. Ini untuk koneksi ya. Ditulis saja ini ya. Terus kemudian yang ini penerapan operasi SQL pada observasi 1 ini untuk form anggota. Anda buat form seperti ini. Terus ini untuk nyimpan data anggota ya. Nah, simpan data anggota. Untuk form codingnya seperti ini ya. Buka DB. Ini buka DB ini adalah sebuah prosedur ya, prosedur nanti di bawah ada. Kemudian data anggota data source get tabel anggota ya, kemudian dan seterusnya. Ini untuk nyimpan ya, diisi dulu nyimpan. Kemudian ini untuk hapus. Kemudian ini untuk data grid view-nya ya, data grid view. Nah, data grid view itu untuk menampilkan tabel data anggotanya itu. Ya. Kalau yang ini untuk data game-nya ini sama paling ya, operasinya sama, insert, update, delete. Ini ya, simpan, hapus, batal ya. Nah, simpan, hapus, batal. Oh, belum ada editnya ini ya. Oke. Ini dicoba dulu aja. Kalau yang ini adalah operasi SQL pada Visual Basic lanjutan. Berarti ini untuk peminjaman ya, peminjaman.
peminjaman. Ya, nanti mengisi data peminjaman ya. Oke. Terus kemudian sudah ya, rangkuman. Oke. Jadi kuncinya Anda menggunakan drivernya di sini nih, di modul ini tadi ya. Form utamanya ini ya, ini form utama. Kalau klik anggota berarti nanti ke form anggota, ke games, itu ngisi data game ya. Peminjaman, ini peminjaman aja, pengembaliannya belum ya. Peminjaman nanti mencatat peminjaman. Nah, ini makanya cuma menampilkan form-form saja. Ini show, ini untuk menampilkan form yang diklik tadi ya. Oke, terus kemudian, nah ini modulnya, project, add modul, beri nama koneksi DB, masukkan perintah ini. Ya, public class form peminjaman. Profession form peminjaman, load. Oke, get peminjaman, get pin, data source-nya, get tabel peminjaman. Data anggota ya. Button hapus. Kok kayaknya kok salah ya Mas. Bentar. Ini kok public class form-nya peminjaman ini. Sebentar, ini harusnya salah ini. Form peminjaman, ini form anggota ya. Form anggota. Ini harusnya di bawah ini. Peminjaman kayaknya ya. Peminjaman private sub peminjaman loop. Iya. Ini salah nih Mas. Nah. Ini harusnya untuk koneksi ke database-nya ini. Nanti masih salah ya Mas. Ya blok aja nih. Ya, ini masih salah, nanti Pak Mas dicari dulu nih. Koneksi DB-nya ini nanti harusnya ini koneksi ke database-nya ini. Ini mengulang form peminjaman. Oke, nanti saya infokan kemudian ya. Ini codingnya masih salah. Harusnya nanti codingnya itu menggunakan drivernya itu, driver MySQL.data itu tadi ya. Nah, sehingga nanti bisa koneksi ke database-nya ya. Oke. Atau yang kedua mungkin ada mungkin. Bentar. Saya downloadkan yang kedua ini kan programming yang kedua ini. Harusnya ini nih.
Malah nggak ada gambarnya ini. Oh ini. Ya harusnya isinya ini Mas. Ya, nah, ini paling atas kasih ini, kemudian servernya ini. Saya kopikan aja ke sana ya. Ya, pertama ini, kemudian selanjutnya ini. Ini ya, database-nya itu salah. Ini ya, database-nya Anda sesuaikan. Nama database-nya adalah tadi apa tadi? Nama database-nya adalah di ya, di rental game ya. Oke. Database-nya ini. Nama database-nya nah ini sesuaikan ya. Ya. Kemudian UID itu user ID. User ID itu nanti Anda ketika install SAM, ingat-ingat biasanya defaultnya root ya. Untuk super adminnya root, passwordnya kalau Anda isi sama root berarti ini root. Tapi kalau passwordnya kosong berarti ini Anda hapus ya. Anda hapus. Nah, Anda hapus saja. Oke. Kalau passwordnya Anda isi tertentu, misalkan passwordnya ya sesuai dengan yang Anda tulis, maka ini disamakan ya. Kalau enggak nanti nggak bisa nyambung nanti. Nah, ingat-ingat ya. Ini sesuaikan. Ini contoh saja nih, contoh. Ini sesuaikan dengan password Anda ya. Oke, kemudian selanjutnya setelah ngeset ini servernya localhost ya. Database-nya sesuaikan database-nya, user ID sama root-nya. Terus ini string-nya ini. Ya, connection string itu Anda sesuaikan connection string-nya. Connection string sama dengan servernya ini localhost, database-nya adalah ini. UID itu ini ya, data ininya. UID sama dengan root, PWD itu password, ini PWD sama dengan apa, terus nanti ada. Terus default, dancernya default timeout 3600 ya, allow user password true. Nah ini connection string-nya ya. Setelah connection string Anda buat, maka selanjutnya adalah Anda membuat ini ya. Ini adalah objek ya, objek untuk berkoneksi ke database-nya ya. Objek untuk koneksi ke database-nya. Anda buat public DB MySQL connection, ini objek koneksi, my comment itu objek comment, my adapter untuk objek adapter, ya, my dataset untuk objek dataset. Jadi ini pakai dataset Mas nanti. My reader untuk objek data reader ya. Data reader itu tadi untuk membaca saja kan? Data membaca. Kalau dataset untuk membuat replika atau membuat turunan ya, tabel
di memori Anda ya. Oke. Ini Anda siapkan dulu. Terus kemudian nah ini prosedurnya buka DB berarti untuk koneksi nih Mas. Ini koneksi nih Mas. Nah, koneksi buka DB-nya untuk koneksi ke database. Ya, koneksi ke database. Nah, ini ruhnya, kuncinya di database ini Mas. Nah, ruhnya untuk koneksi database ini. Ini prosedur yang bisa secara publik, berarti bisa diakses. Publik berarti bisa diakses oleh banyak form nanti ya di situ. Modul itu nanti berupa modul yang berisi prosedur atau variabel yang bisa diakses oleh form-form di luar itu ya. Kalau Pak Mati buat petanya seperti ini. Ini kan modul ya, modul. Oke, saya buat mapping lagi pakai dashboard ya. Pakai whiteboard ya, begini. Oke. Ini aplikasi Anda. Nah, kalau Anda buat modul di sini. Ini ada modul. Warnanya kasih saya. Modul di sini. Modul ini di luar program Anda ya. Modul itu di luar program Anda. Ini nanti bisa Anda akses dari sini nih. Nah, modul itu bisa akses dari sini ya. Nah, modul ini sifatnya public ya. Di sini nanti banyak form-form kan. Bisa Anda set public. Di sini nanti bisa Anda isi apa aja. Bisa diisi variabel. Nah, variabel. Banyak variabel. Anda bisa isi dengan subroutine atau prosedur ya. Nah, Anda bisa isikan di sini. Nah, ini Anda buat modul itu isinya ini ya. Yang nanti ini bisa diakses oleh form-form di sini. Nah, oke, bisa dipahami ya? Nah, kita kembali ke sini. Ya, kembali ke sini. Nanti ini Anda buat modul yang bisa diakses oleh form-form yang ada di program utama ya. Nah, modulnya isinya apa? Pertama, try, tutup DB. Jadi pertama mengundang atau memanggil prosedur tutup DB. Ditutup dulu ya, baru di open. db.open. Nah, ini sudah buka ini. Ini DB, ini kan koneksi ya. Tadi objek koneksi kan di atas ini ya. Objek. Anda ini ya, objek. DB itu merupakan turunan dari kelas MySQL Connection. Jadi dia objek dari turunan MySQL Connection. Yang namanya objek, dia punya dua hal yang bisa Anda kendalikan ya. Yang pertama Anda bisa set parameternya atau variabelnya atau data membernya, propertinya gitu. Yang kedua Anda bisa kendalikan atau bisa lakukan action di sana dengan menjalankan metodenya. Nah, ini db.open itu metodenya yang Anda jalankan ya. Buka gitu ya, buka koneksi db.open. Nah, ini kalau berhasil nanti langsung kebuka ya. Oke. Kemudian kalau tidak berhasil nanti di sini ada errornya. Ada error yang akan ditampilkan ya. Nah, ini selesai. Ini untuk koneksi untuk prosedur untuk buka koneksi. Kemudian yang tutup ya, tutup DB-nya harusnya ada nih. Nah, ini tutup DB-nya Anda buat prosedur sendiri seperti ini. Nah, kasihkan di sini, ting. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini. Ini untuk tutup DB yang akan dipanggil melalui ini. Nah, ini tutup kan dia manggil tutup DB ya. Nah, tutup DB-nya itu prosedurnya seperti ini.
if db koneksinya itu ya, objek koneksinya .state sama dengan connection state.open, jika dibuka maka tutup db.close ya. Ya, jika tidak terbuka ya, maka dia tidak perlu ditutup kan gitu. Ya, kalau sudah tertutup maka tidak perlu dibuka gitu ya, atau tidak perlu ditutup lagi maksudnya ya. Oke, ini Mas. Jadi ini saya gantikan aja di sini ya. Oke. Edit setting, updating. Oke, ini saya delete dulu ya. Oke, terus saya masukkan ke situ. Saya simpan dulu ya. Simpan. Oke. Lanjut. Ini harusnya SQL semua nih. Ya. Ini 1A. Ya, oke. Save. Ya, sekarang 1B ya. 1B. Saya edit dulu. Oke, ini saya delete dulu. Oke. Filenya nggak MS Access ya. Bentar. Oh, keliru berarti ini. Bentar ya, keliru. Yang MS Access. Nah, ini harusnya yang ini. Ini judulnya keliru ya. MySQL harusnya ya. Oke. Ya. Oke, yang 1A saya ulang lagi. Setting.
Iya. Oke, itu Mas. Ya. Intinya ini ruhnya di sini Mas. Jangan lupa Anda pertama import ini dulu ya. Import MySQL.data.MySQL client. Ini akan sukses manakala Anda sudah menginstal drivernya ya. MySQL driver. Ini Anda bisa cari di sini nih. MySQL driver. Ini kok. Ya, MySQL driver. Nah ini konektor namanya ya, sorry, MySQL konektor. Konektor untuk .NET ini nanti cari di sini nih. Nah, download di sini nanti Mas. Nah ini MySQL konektor untuk Ado.NET. Ya Anda pakai yang Ado.NET ya. Ado.NET driver for MySQL atau MySQL konektor. Download sini ya. Kita infokan di chat ya. Drivernya, linknya di sini. Mana nih? Chat. Ya, ini untuk driver ya. Ya, oke. Silakan nanti cari di situ. Ya. Oke Mas, itu yang bisa saya sampaikan. Bisa dipahami enggak? Ini ada soal latihan ya, nanti kerjakan kalau membuat desain seperti ini, kemudian buat apa namanya tampilannya seperti ini. Oke. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Ini yang saya terangkan pakai MySQL ya. Kalau akses nanti dibahas di semester selanjutnya aja. Ini pakai MySQL aja dulu. Nah, MySQL nanti yang kedua MySQL juga. Oke, gimana? Ada yang ditanyakan nggak? Oke, kalau nggak Anda coba dulu aja. Minggu depan kita topiknya masih basis data aja dulu. Jadi nanti kalau ada kesulitan-kesulitan bisa ditanyakan di situ ya. Nah. Ya, oke. Silahkan di download ya, dibuka dulu, download, dicoba dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kesulitan-kesulitan dalam mengaplikasikannya, nanti bisa kita diskusikan ya. Tanya lewat WA juga bisa, atau kemudian besok minggu depan kita bahas lagi ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mas Mbak ya. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan nanti tidak mengalami kesulitan ya dalam mempelajari VB.NET menggunakan database MySQL. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dulu ya. Benar nih, nggak ada yang disampaikan ya? Kalau nggak ada, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.